Prime, podcast for curious mind. Kadang-kadang tuh banyak atlet yang sebelum tanding, sebelum masuk lapangan pertandingan, sebelum masuk track dan lain sebagainya, mereka sambil dengerin musik, sambil mereng dan lain sebagainya. Disko, diskusi psikologi. Hai Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Masih bareng aku, Mutiara Maharini, sebagai host Disko, sekaligus psikolog klinis dari Personal Growth. Warriors tahu nggak sih, nggak cuman kemampuan fisik, tapi mental yang kuat itu adalah modal utama atlet dalam bertanding. Latihan rutin para atlet pun perlu didukung dengan pendampingan psikologis agar persiapan mereka paripurna saat berlaga. Karenanya, peran pendamping psikologis atlet sungguhlah besar. Berkaca pada keberhasilan tim Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024 yang tak lepas dari kinerja tim pendamping psikologis para atlet. Nah, selain itu, para atlet yang bertanding dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON juga tidak lepas dari pendampingan psikologis. Nah, penasaran gak sih Warriors, gimana ceritanya para tim pendamping psikologis para atlet? Untuk itulah podcast Disko kali ini mengundang Kak Arum Binang Adikismo selaku praktisi psikologi olahraga. Hai Kak Adi. Halo. Ini unik banget nih Kak Adi, seorang praktisi psikologi olahraga. Boleh ceritain dikit gak Kak? Sebenarnya praktisi psikologi olahraga itu apa? Terus ada kriteria khususnya gak sih? Oke, terima kasih banyak Ri. Jadi teman-teman semua yang mendengarkan nih, jadi mau sedikit coba untuk berbagi ya, sharing bareng-bareng. Kira-kira yang dimaksud dengan praktisi psikologi olahraga itu apa? Jadi kurang lebih gambarannya teman-teman semua saat ini tuh kita sering gitu ya melihat atlet-atlet bertanding, kemudian mereka berkompetisi gitu. Atletnya pun dari berbagai macam jenis usia ya, pasti teman-teman semua. Ada yang masih kecil, remaja, dewasa muda, sampai akhir yang profesional, yang udah senior gitu, itu mereka semua bertanding. Nah, peran psikologi olahraga di sini dalam hal ini adalah untuk mempersiapkan mental atlet agar mereka bisa siap dan bisa mencapai peak performance atau performa terbaik mereka dalam berkompetisi. Yang harus disiapkan adalah sebelum pertandingan, saat bertanding, dan tentunya setelah pertandingan. Itu kurang lebih gambarannya terkait dengan praktisi psikologi olahraga. Jadi perannya itu sangat besar untuk mempersiapkan mental atlet, memberikan pendampingan bagi atlet, agar atlet tidak hanya siap secara fisik aja, tapi secara psikis juga siap untuk mencapai peak performance mereka dalam menghadapi pertandingan dan dalam menjalani kehidupan mereka sebagai seorang manusia sehari-hari tentunya. I see. Nah, berarti kalau mau jadi praktisi psikologi olahraga kayak kakak gitu, apakah ada step-step tertentu atau harus lulusan psikologi atau gimana kak? Nah, kalau misalnya untuk praktisi psikologi olahraga, jadi pertama memang perlu ya untuk latar belakang psikologi. Kenapa sih paling tidak perlu untuk latar belakang psikologi minimal sarjana aja? Karena kita bisa memahami terkait dengan perilaku, kemudian emosi atau latar belakang terkait dengan manusia itu seperti apa. Kemudian yang kedua, tentunya di Indonesia sendiri nih, Ri, saat ini nih udah ada nih beberapa sertifikasi-sertifikasi yang dilakukan dalam hal ini oleh pemerintah, baik itu KONI, baik itu Kemenpora, dan juga instansi-instansi terkait untuk mempersiapkan tenaga-tenaga pendamping di bidang psikologi. Sehingga kalau misalnya sudah dapat gelar sarjana psikologi misalnya, kemudian ambil sertifikasi atau pelatihan-pelatihan khusus, itu sudah bisa mendampingi atlet. Apalagi kalau misalkan sudah ambil profesi ya, itu makin mantap lagi pasti proses pendampingannya. Oh, I see. Terus setiap pendamping ini biasanya ngedampingin berapa atlet, Kak? Dan kayak Nah, ada penyesuaiannya gitu nggak sih untuk cabang olahraga yang ini mungkin butuhnya yang seperti apa gitu? kalau untuk itu sebenarnya sejauh ini tidak ada kriteria khusus ya, tapi pada dasarnya untuk masing-masing cabang itu tentunya kebutuhannya berbeda. Misalnya untuk yang sepak bola secara tim, ataupun nanti ada yang individu semacam golf atau misalnya yang lain sebagainya, itu juga perlu untuk pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi sebagai seorang praktisi psikologi olahraga tentu harus bisa memahami kira-kira dan juga mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan baik itu secara individu ataupun secara tim tentunya. Dan itu biasanya
satu pendamping itu ngedampingin berapa atlet, Kak? Ini juga tergantung nih, Ri. Jadi kalau misalnya sejauh ini gitu ya, misalkan kalau untuk di tim gitu, biasanya di tim itu jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang individu. Contohnya Mhm. misalnya kita melihat ada tim sepak bola Indonesia saat ini, kemarin ada U20, ada U16, segala Mhm. macam. Itu didampingi satu tim itu oleh 2 orang psikolog profesional dan Oh. mereka sebagai praktisi psikologi olahraga juga. Mhm. Kemudian untuk yang lebih kecil biasanya seperti panjat tebing, seperti yang kemarin dapat medali emas tuh untuk Indonesia, Frederick Leonardo, Mhm. itu keren banget. Itu juga didampingi oleh tim psikolog. Paling tidak satu orang itu didampingi oleh satu psikolog. Tapi tergantung nih, biasanya satu psikolog itu bisa pegangnya, kalau tim biasanya lebih banyak, tapi kalau misalkan levelnya memang individu, pasti lebih sedikit jumlahnya gitu, Ri. Tapi Oke. itu dia yang jadi permasalahan saat ini gitu, Ri, bahwa jumlah tenaga pendamping psikologis di Indonesia untuk cabang olahraga itu masih minim sekali. Makanya Oh. kalau misalkan saat ini kita lihat, belum semuanya nih cabang-cabang olahraga itu didampingi oleh atlet. Banyak Mhm. faktornya, ada sumber daya, ada keterbatasan anggaran, ada memang keterbatasan sumber daya yang untuk memberikan pelatihan dan lain sebagainya. Kalau misalkan Mhm. kita bandingkan ke negara-negara yang udah maju misalkan, itu proses pendampingan psikologis mereka di tim-tim besar di Liga Inggris misalnya segala macam itu cukup banyak tuh pendampingan mereka tuh bahkan dari dini, dari yang level-levelnya remaja, anak-anak itu sudah didampingi. Dan Indonesia itu Mmm. salah satunya kekurangan untuk sumber tenaga yang tersertifikasi untuk di bidang olahraga. Jadi emang butuh benar-benar dukungan nih ke depan. Iya iya, berarti emang awareness di Indonesia tentang ini masih rendah ya, tentang psikologi olahraga? Masih rendah. Udah mulai cukup berkembang sih, Ri, karena Mhm. saat ini nih kemarin contohnya nih ya, kalau misalkan kita lihat di persiapan olimpiade, kita ngambil contoh beberapa cabang, misalnya di bulu tangkis, itu udah ada tim ad hoc sendiri, itu udah ada Oh. pelibatan profesional-profesional, baik itu di bidang gizi, di bidang psikologi, dan lain sebagainya. Kemudian di Mhm. sepak bola juga sudah lama. Kemudian kalau misalnya kita lihat juga di panjat tebing, itu juga ada pendampingan khusus. Di atletik itu juga ada khusus, tapi memang ada juga beberapa cabang lain yang memang belum terakomodir. Itu dia yang sekarang menjadi PR memang untuk berusaha meningkatkan awareness terlebih dahulu nih kepada pengurus, kepada pengelola atau pemilik klub atau dan lain sebagainya bahwa memang ada nih pendampingan psikologis karena itu sangat-sangat berpengaruh terkait dengan performa atlet-atlet mereka. Oke oke. Jadi awareness masih rendah dan mungkin ya ada beberapa warriors yang dengerin nih dan sebenarnya masih bertanya-tanya, emangnya kenapa sih penting untuk atlet-atlet ini didampingi gitu, Kak? Emangnya seperti apa sih pengaruhnya terhadap performa atlet, Kak? Nah, ini tentu beda banget ya, Ria. Mhm. Atlet itu manusia yang super. Kenapa dibilang super? Mhm. Karena kedisiplinannya super. Tenaganya pun biasanya super. Jadi memang benar-benar untuk dibutuhkan pendekatan-pendekatan secara khusus. Karena berbagai macam faktor itu bisa berpengaruh kepada atlet ketika ingin bertanding. Contohnya misalkan, ketika seorang atlet besoknya itu mereka tanding, tapi malamnya ada kejadian-kejadian tak terduga. Mhm. Masalah keluarga, masalah misalnya sama pacar mungkin atau pasangan atau masalah lainnya, itu bisa aja menjadi kendala psikis loh, Ri, yang sangat-sangat berpengaruh. Belum lagi persiapannya. Karena yang kita Oh. menyebutkan persiapan mental, itu yang namanya kita itu bukan sebagai suplemen, Ri, kalau mental, kayak vitamin gitu. Mhm. Misalnya kita kurang nih fisiknya segala macam, kita kasih obat terus nanti besok bisa fit lagi segala macam, enggak. Tapi kalau misalkan masalah mental, masalah persiapan psikis, ini harus dipupuk jauh-jauh hari. Nah, itu dia yang menjadi sangat-sangat penting bagi atlet, karena untuk mempersiapkan mental atlet menuju pertandingan, itu nggak bisa dalam satu malam, Mhm. dalam obat sekejap gitu, tapi memang perlu untuk dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Dan setelah pertandingan pun, itu juga perlu untuk diperhatikan. Kadang menang harus bersikap seperti apa reaksinya, kalau kalah harus bersikap seperti apa reaksinya, itu akan benar-benar Oh. memberikan pertimbangan dan pengaruh yang luar biasa bagi atlet ke depan. Baik juga ternyata yang dipengaruhi oleh mental dari atlet ini. Dari atlet Dan itu. sebenarnya tadi Kakak sempat nyebutin juga ya harus dari jauh-jauh hari gitu. Kalau dapat gambaran besarnya kira-kira kapan aja sih Kak yang paling penting untuk seorang atlet tuh didampingi? Nah, ini dia nih, Ri, ini terkait dengan, long term athlete development. Ada Mhm. konsep kayak gitu ya, kita males ngomongin teori gitu ya, Ri, ya, tapi maksudnya dalam Mhm hal mhm. ini gitu yang sederhana banget gitu ya. Setiap tahapan perkembangan itu butuh banget untuk pendampingan. Contohnya Mhm. misalkan, ketika atlet ini masih anak-anak, lagi dipersiapkan, mereka bukan bertanding untuk langsung meraih juara,
tapi memang mereka lagi belajar, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa kalah, tapi mereka bisa belajar, bisa bangkit setelah itu. Terus kemudian kalau misalnya udah masuk remaja, mereka berarti training to compete. Jadi mereka siap untuk berkompetisi. Nggak apa-apa, habis itu mereka bisa meningkatkan terus. Dan setelah itu misalnya mereka udah masuk usia dewasa muda, berarti mereka training to win. Udah saatnya mereka sampai ke performa maksimal mereka. Udah saatnya mereka bisa meraih prestasi. Jadi memang secara tahapan perkembangan, baik itu fisik dan kognitif, kita harus perhatikan. Dan terkait dengan pertanyaan yang tadi, itu memang benar-benar bentuk pendampingan jauh-jauh hari bisa dilakukan tuh bagi atlet. Khususnya misalnya setiap cabang olahraga itu bisa jadi kebutuhannya juga berbeda. Ada yang butuh kecerdasan yang tinggi, ada yang butuh fisiknya yang kuat, ada yang butuh yang mampu untuk kritis, ada yang butuh misalkan berstrategi, itu kan butuh pemataan psikologis semuanya, Ri. Jadi emang perlu untuk dilakukan asesmen juga kepada atlet-atlet, misalkan kalau memang atlet yang butuh untuk kreativitas atau daya pikir, berarti nanti IQ di sana sangat berpengaruh, bisa jadi dites IQ dulu. Atau misalkan nanti perlu untuk dites-tes asesmen yang lain gitu untuk penyesuaian. Dan tentunya untuk yang aplikasi seperti itu membutuhkan dukungan-dukungan profesional ya di bidangnya, seperti psikolog yang memang benar-benar spesifik menangani bidang tersebut. Itu Ri, jadi memang kompleks secara Iya, usia. kompleks Mereka juga ya. Ya, secara usia mereka butuh pendekatan sendiri, di cabang pun mereka butuh pendekatan sendiri dengan teknik yang tentunya berbeda-beda. Serba Iya, disesuaikan seru dengan banget sih Kak and Warriors. Kita mau break dulu, tapi abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Adi. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Oke Warriors, kita balik lagi sama Kak Adi. Dari tadi udah seru banget cerita-ceritanya. Sekarang sebenarnya penasaran, kalau Kak Adi sendiri pernah dampingin atlet apa aja sih Kak? Dan ada nggak mungkin salah satu cerita yang menarik untuk dibagiin ke Warriors? Oke, makasih banyak Ri. Jadi untuk pengalaman pribadi ya, aku pengalamannya kurang lebih ada beberapa atlet profesional. Kemudian ada juga untuk atlet-atlet yang remaja. Nah, atlet-atlet yang remaja ini aku pernah pegang dari berbagai macam cabang. Ada voli, ada sepak takraw, kemudian ada atletik, ada bola basket, ada sepak bola. Banyak yang ya. sifatnya tuh mungkin banyak juga ya. Terus ada juga klub profesional, itu klub baseball profesional yang ada di Jakarta gitu ya. Nah, salah satu pengalaman yang benar-benar menarik gitu ya Ria, justru ketika mendampingi atlet-atlet yang sedang remaja Ri. Kenapa atlet-atlet remaja itu perlu untuk pendampingan? Karena mereka secara emosi tuh lagi naik turun loh. Moodnya tuh susah banget nih untuk diatur. Apalagi tentunya ketika lagi remaja ini peran orang tua tuh juga masih ikut campur tangannya masih tinggi banget gitu ya. Apalagi pengalaman yang paling seru tuh waktu itu jadi pernah H-1 sebelum hari pertandingan, seperti yang tadi aku pernah cerita tuh Ri. Jadi berantem sama pacarnya ternyata. Ya ampun. Putuslah mereka sama pacarnya. Kemudian pas hari H itu benar-benar emosinya nggak karu-karuan. Emosinya udah naik turun. Fokusnya itu kemana-mana. Matanya itu tatapannya kosong karena berantem sebelumnya dan putus. Jadi emang bener ya ternyata putus cinta itu berat gitu ya. Sampai Mempengaruhi dirasakan performa oleh atlet. gitu. Pengaruh performa atlet. Dan dari situ berarti kita harus punya cara yang cepat nih paling enggak untuk bisa membuat mereka fokus lagi. Dan dalam hari itu ada teknik-teknik tertentu yang biasanya memang kita ajarkan, kita dampingi kepada atlet biar performa atau fokusnya itu bisa fokus lagi. Dan akhirnya mereka ya bisa ngembangin. Tapi emang itu jadi butuh waktu tuh. Kita jadi sebagai seorang praktisi psikologi olahraga, selain kita tahu teknik-teknik, kita juga benar-benar harus bisa memberikan treatment yang tepat nih, Ri. Kalau misalnya mereka lagi sedih gimana, kalau lagi senang gimana, kalau kira-kira memang lagi bahagia seperti apa, kalau emosinya lagi di yang warnanya merah gitu ya, dalam hari ini negatif, itu harus seperti apa. Jadi memang benar-benar harus pendekatan yang tepat, kalau misalnya ada masalah-masalah tertentu juga harus bisa diatasi dengan baik.
Itu sih kurang Oh, lebih oke pengalaman oke yang oke. menarik banget. Contohnya kayak gimana Kak teknik-tekniknya? Jadi penasaran juga. Nah, ini terkait dengan teknik-teknik gitu ya. Mhm, Biasanya nih ada yang disebut terkait dengan imagery. Imagery mhm, itu konsepnya ngebayangin lah gampangnya ya teman-teman mhm, semua. Kadang-kadang tuh banyak atlet yang sebelum tanding, sebelum masuk lapangan pertandingan, terus sebelum masuk track dan lain sebagainya, mereka sambil dengerin musik, sambil merem dan lain sebagainya, sambil memejamkan mata, terus mereka membayangkan nih gambarannya nanti pas lagi di lapangan kayak gimana ya, musuhnya kayak gimana ya, biar apa mhm. sih mereka biar dapat feel-nya, biar nanti mereka ketika ada di lapangan itu bisa lebih mudah. Nah, konsep-konsep yang kayak gitu tuh teknik-teknik yang bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua bisa jadi teknik pernafasan. Karena banyak Iya, banget yang deg-degan nih sebelum masuk mhm, ke lapangan pertandingan, nervous, jadi mereka nggak bisa sampai maksimal gitu ya. Karena pernafasannya ya itu bermasalah. Maksudnya bermasalah, dia jadi mhm. grogi, jadi aduh deg-degan terus-terusan. Jadi Iya itu perlu iya. juga untuk teknik pernafasan tuh. Itu pastinya kan bisa tuh digunakan nggak cuma untuk atlet, tapi kayaknya semuanya ya, Ria. Bener Kalau bener lagi bener. deg-degan mau ngapain, itu juga penting dan berpengaruh banget. Kemudian kadang-kadang kita juga ada games-games kecil sebelum bertanding, misalnya games-games yang emang alat-alatnya khusus, jadi aku bawa khusus, mungkin kartu atau bola-bola kecil atau hal-hal yang lain, itu juga perlu nih untuk bisa menjadi salah satu alat untuk membuat sebenarnya emosinya jadi positif, mood-nya jadi positif, sehingga ketika nanti sebelum bertanding, emosinya jadi positif juga. Jadi ketika mereka bertanding tuh bisa optimal gitu. Oke oke oke. Bener yang tadi Kakak bilang itu kan beberapa teknik nggak cuma buat atlet ya, tapi di Benar, dalam ruang konseling pun aku juga suka pakai itu gitu, pakai Kak. gitu kan deh. Heeh, Nah, iya yang kalau lebih gitu baik kayak sebenarnya gitu. menurut Kakak apa yang ngebedain ketika ngedampingin atlet sama mungkin ngedampingin ya orang-orang yang mungkin punya masalah-masalah yang ada di ruang konseling? Nah, ini dia nih Ri, terkait dengan yang perlu untuk didampingi gitu ya, Mhm, terkait dengan orang yang biasanya itu di luar sebagai atlet atau yang sebagai atlet. Kayak yang tadi aku udah bilang Ri, gambarannya kurang lebih, jadi atlet-atlet ini biasanya mereka istimewa. Istimewa itu kompleks Ri, jadi mhm, apalagi atlet-atlet itu stakeholder-nya ketika bertanding banyak banget. Nah, mereka tuh nggak mhm, boleh untuk fokus ke sana. Contohnya adalah misalnya, kalau misalnya atlet mau latihan, nah, atau mau bertanding, nanti hotelnya di mana, yang nyiapin makan siapa, kemudian orang tuanya nanti dapat tempat atau enggak, kemudian nanti pakaiannya segala macam itu gimana, teknik-teknik segala macam. Kemudian masalah-masalah dari panitia, masalah-masalah dari keluarga, masalah-masalah dari pelatih, masalah-masalah dari pengelola. Jadi unsur-unsur yang terlibat tuh banyak banget dibandingkan dengan mmm, orang-orang yang biasa mungkin. mhm, Otomatis karena unsur yang terlibat banyak banget gitu ya, sebenarnya atlet nggak boleh mikirin itu semua. Makanya unsur-unsur pendukung di olahraga itu banyak banget. Ya ada yang terapisnya, ada psikolognya, ada yang ngurusin konsumsi khusus, ada yang ngurusin pendaftaran khusus, dan lain sebagainya. Itu mungkin jadi salah satu yang membedakan ya, di mana yang keterlibatan orang-orang sekitar bagi seorang atlet itu banyak banget. Nah, makanya sebagai praktisi olahraga, biasanya kita juga perlu untuk komunikasi efektif, ngomong yang baik maupun yang santun, bisa empati, nggak cuma ke atletnya, tapi ke lingkungan-lingkungan sekitarnya untuk mhm. mendukung atlet dan menyamakan persepsi. Kalau atlet ini butuh didukung loh, atlet ini perlu untuk fokus loh, jadi jangan sampai ganggu. Itu mungkin Ri, kalau Oke misalkan oke. levelnya Nangkep pendampingan nangkep. individu sama atlet. Mhm, jadi memang karena keistimewaan yang mereka punya, pun cara untuk nge-treat mereka juga istimewa gitu ya, beda. Mungkin Benar kalau banget, itu dia. misalnya kita-kita ini ya yang bukan atlet kalau punya masalah ya tetap aja hidup kita semua harus kita sendiri yang ngurusin. Kalau atlet justru itu kita harus mastiin semua hal lain diurusin, dia benar-benar justru fokus sama performa dia sendiri. Oke oke. Benar banget Ri, itu terkait dengan bedanya lah ya kurang lebih Mhm ya. mhm. Jadi kamu lebih Menarik banget dan aku pengen nanya juga sih sama Kak Adi ya, sebenarnya Kak Adi yang udah di bidang ini bertahun-tahun, punya masukan nggak sih Kak untuk Indonesia, khususnya dalam persiapan mental atlet-atletnya? Nah, ini menarik banget nih, Ri. Jadi terkait dengan untuk Indonesia sendiri, semuanya baik itu teman-teman yang mungkin punya teman atlet, nggak harus dari pemerintah gitu ya. Kita harus sama-sama peka dan empati. Kalau sebagai seorang atlet itu perlu untuk didukung. Didukung itu disupport mentalnya, moralnya, tenaganya, dan lain sebagainya. Mhm. Kita dukung dengan cara kita tanpa menghujat, tanpa memberikan
kata-kata kasar atau negatif. Jadi perlu nih kita untuk sebagai masyarakat Indonesia, sebagai seorang individu untuk mendukung atlet tersebut karena mereka juga perlu untuk dukungan psikis agar bisa meraih performa yang optimal ketika bertanding. Itu sebagai levelnya level individu atau manusia pertama. Kemudian yang kedua dari level tataran organisasi. Dari level tataran organisasi ini terutama pemerintah ya Ria dan instansi, kayaknya kita perlu untuk berkaca nih terkait dengan saat ini regulasi yang ada, perkembangan atau program yang ada, apakah sudah mendukung kemajuan-kemajuan di bidang sport science. Dalam hal ini sebenarnya aku berbicara nggak cuma psikologi, walaupun psikologi tentunya sangat penting, tapi kebutuhan-kebutuhan aspek lain seperti misalnya fisiknya, gizinya, kedokterannya, kemudian biomekaniknya, itu juga penting banget untuk didukung, untuk disiasati. Dan juga saat ini tenaga-tenaga sport science yang ada di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, bagi teman-teman mungkin yang memang tertarik di bidang olahraga, punya empati yang tinggi di bidang olahraga, dengan keahlian-keahlian yang dimiliki, boleh nih cari informasi tentunya ya untuk meningkatkan kompetensi mereka di bidang tenaga pendukung olahraga agar atlet-atlet kita lebih optimal. Kemudian yang terakhir tentunya harapannya bisa ditingkatkan sertifikasi-sertifikasi bagi psikolog-psikolog atau tenaga psikologi di Indonesia, karena memang maksudnya saat ini atlet itu kebutuhannya sangat-sangat tinggi untuk pendampingan-pendampingan tersebut, treatment-treatment sederhana yang memang nggak dimiliki oleh orang, tempat untuk bercerita, orang yang dipercaya itu orang yang benar-benar bisa memahami atlet luar dalam gitu ya, memberikan observasi dan penilaian yang objektif, itu juga sangat diperlukan. Sehingga ke depan kayaknya memperbanyak tenaga di bidang psikologi itu juga akan memberikan dukungan dan berdampak kepada prestasi olahraga Indonesia. Oke, mantap Kak Adi. Jadi para warriors yang dengerin bisa tahu bahwa ini tuh masalah bukan cuma masalah sistem ya, kendala-kendalanya, tapi kita sendiri juga bisa mulai dari diri kita dengan satu, tidak menghujat, tidak memberi komentar negatif, dan justru bersikap suportif untuk atlet-atlet kita. Benar banget tuh kayak itu. Bener-bener. Nah, aku mau nanya sebenarnya, mungkin warriors di sini bukan semuanya atlet ya yang dengerin, tapi aku yakin semua warriors pernah ngerasain yang namanya kompetisi, pernah ngerasain deg-degannya, pernah ngerasain tegangnya gitu ya. Ada nggak tips dari Kak Adi untuk kita-kita yang mungkin mau kompetisi dan ngerasa kurang tenang gitu ya, ngerasa cemas, kira-kira apa sih yang bisa dilakuin supaya kuat secara mental? Nah, ini nih Ri, ini terutama memang perlu untuk dipersiapkan nggak cuma untuk atlet ya, tapi emang untuk kita semua karena kita kadang-kadang berkompetisi dimanapun ya. Betul. Dimanapun kita berkompetisi, ya di kehidupan sehari-hari apalagi. Mau nonton Jadi konser aja kompetisi ya sekarang ya. potensi ya, jadi sampai deg-degan gitu ya Ria. Jadi mungkin yang perlu untuk dipersiapkan pertama adalah terkait dengan kita coba untuk mengidentifikasi kira-kira saat ini yang sudah dilakukan oleh kita tuh yang masih kurang apa, yang masih sudah cukup baik apa. Gambarannya refleksi lah Ria, maksudnya ya pertama ya, keunggulan dan yang hal perlu untuk dikembangkan dari diri kita tuh apa. Dengan hal tersebut kita pasti udah bisa memiliki cara pencegahan atau identifikasi nanti ketika hari-hari itu akan seperti apa. Kemudian yang kedua, itu tentunya buat kita yang biasanya nanti berkompetisi atau melakukan hal apapun itu, coba untuk rileks dan tenang ya. Nah, rileks dan tenang ini pasti nggak mudah nih, banyak banget. Tentu cara-caranya ini masih bisa disesuaikan dengan yang tadi udah kita berikan nih gambarannya. Mungkin ya teman-teman semua bisa melakukan teknik-teknik pernafasan, kemudian coba melakukan aktivitas-aktivitas yang memang membuat teman-teman rileks gitu ya. Ini contohnya misalkan ada atlet-atlet juga yang mereka tuh mau bertanding, nonton video-video komedi aja yang lawak-lawak. Karena mereka bisa jadi mendapatkan emosi yang positif. Mereka jadi ketawa, mereka jadi lupain rasa takutnya, rasa deg-degannya, itu untuk bisa menghadapi sebuah kompetisi atau pertandingan. Jadi biasanya dari mulai persiapan kita, kemudian kita identifikasi kekurangan atau kelebihan, bisa melakukan trik-trik sederhana, atur nafas, kemudian imagery, dan juga melakukan hal-hal yang membuat kita lebih tenang, ada di emosi-emosi yang hijau warnanya ya, tentunya ya, emosi-emosi yang memang membuat kita tuh nyaman, bisa optimal, itu menjadi salah satu tips dan cara sih buat teman-teman semua warriors biar bisa lebih optimal di kerjaan, di kehidupan sehari-hari yang melakukan aktivitas-aktivitas. Yes, cakep banget Kak Adi.
Mungkin aku mau nambahin satu hal yang sebenarnya dari tadi Kak Adi udah sempat mention juga, bahwa kalau atlet-atlet itu mereka tuh fokus sama diri mereka sendiri. Nah, untuk warriors juga jangan lupa fokus sama perkembangan diri kita sendiri aja. Jangan terlalu sibuk fokus sama lawan-lawan kita ya. Kan sekarang sehobinya tuh pada suka membandingkan diri ya. Jadi semoga warriors dapat banyak insight dari podcast hari ini. Thank you banget Kak Adi untuk hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua warriors yang udah mantengin obrolan kita. Semoga episode hari ini bisa bantu masyarakat lebih paham tentang psikologi, khususnya psikologi olahraga ya. Dan lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, termasuk atlet-atlet. Dan jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Dengerin selalu podcast Disko di kbrprime.id atau platform mendengar podcast lainnya. Aku Mahari, pamit undur diri dulu. Bye-bye. Disko, diskusi psikologi.